good people, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Winona. Dan pada kesempatan sore hari ini langsung di halaman kantor Bupati Merauke, saya sudah bersama-sama dengan sosok yang mungkin bagi kalangan muda ya, apalagi pencinta balap motor, pasti tidak asing lagi dengan nama Joshua Patipi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol karena mau dengar bagaimana Joshua juga akan bercerita tentang prestasi yang diraihnya pada event PON ke-20 di Merauke untuk kelas balap motor. Nah, sekilas informasi saja good people bahwa sosok Joshua Patipi ini luar biasa karena sejak kecil sudah sangat menggemari ya olahraga balap motor gitu ya Joshua ya? Iya. Iya, sejak umur berapa? Sejak belajar bawa motor itu dari kecil sudah mulai suka motor dari kelas 1 SD. Dari kelas 1 SD loh good people ya. Sepertinya terinspirasi dari papa kah, Pak? Iya, dari papa. Dari papa yang juga pembalap ya? Iya, dulu pernah pembalap. Dulu waktu mudanya papanya Joshua ini seorang pembalap. Cukup familiar ya namanya ya? Iya. Siapa? Immanuel Patipi. Immanuel Patipi. Nah, good people, untuk diketahui bahwa sosok Immanuel Patipi yang juga adalah pembalap, ini sekilas info saja ya Joshua ya. Pernah tahu tidak kalau opanya Joshua itu pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Merauke? Iya. Pernah ya? Pasti bangga ya, Bangga. bisa berlomba di Papua, di Merauke tepatnya. Nah, good people, sosok Yakob Patipi adalah opa dari Joshua Patipi, pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Merauke sekitar tahun 75 hingga 84. Nah, pasti penduduk kota Merauke familiar dengan nama Bapak Yakob Patipi yang juga menjabat sebagai gubernur Irian Jaya kala itu. Oke, good people, saya akan ajak kita ngobrol lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan juga Joshua Patipi, dan kita didukung oleh Napet Goreng. Suka pisang? Ya, kalau napet ini kan dalam bahasa Marin artinya pisang. Yang dikelola sudah ya lebih modern. Oke. Joshua bisa cerita terkait dengan kedatangan Joshua dalam kontingen Papua ya, untuk di cabur balap motor, supaya anak-anak di Merauke ini benar juga terinspirasi benar-benar ketika punya hobi yang sama ya, kayak Joshua kan dari kecil lihat papanya ya, senang balap motor apa, jadi tersalurkan memang pada tempatnya sehingga bisa membuat seseorang itu jadi punya prestasi seperti itu ya. Joshua lah boleh menjadi contoh bagi anak-anak di Merauke. Cerita panjang sekali. Iya, nggak apa-apa. Suaranya mungkin lebih keras. Ya, dulu dari kecil semua terinspirasi dari papa.
Karena Bapak juga pernah dulu jadi pembalap di road race maupun motocross. Tapi saya sendiri lebih suka ke motocross. Lebih apa ya? Lebih tantangan gitu. Kayak beda ya? Beda. Kalau yang road race itu di Road race, aspal. Kalau yang motocross ini yang di tanah. Yang di tanah. Itu tantangannya, gregetnya itu ada di mana? Sebagai ini kan sudah ada spirit ya, jiwa pembalap nih, karena lihat dari kecil ya, lihat papa gitu udah kayaknya maco banget, gagah sekali ya. Olahraganya apa ya? Laki-laki banget. Ya. Laki-laki sekali. Iya. Itu bagaimana? Ya, tantangannya ya antara road race sama yang itu. Mungkin lompat-lompat, terus sama lebih sering ke beradu, kalau apalagi memperebut posisi dari belakang ke depan. Itu kayaknya adrenalin itu terpacu sekali ya. Terpacu. Ketika orang memberikan tepuk tangan, apresiasi ya, sebagai seorang pembalap itu rasanya bagaimana? Luar biasa ya. Perasaan itu tuh susah dijelasinnya, diungkapkannya itu tidak bisa dengan kata-kata. Iya. Nah, untuk memilih di tadi cabang motocross ya, itu pilihan sendiri atau memang diarahkan sama Bapak? Pilihan sendiri. Oke, nah berarti itu kan harus konsen ya di motocross itu. Nah itu sudah berapa lama tuh Joshua harus latihan, terus mungkin juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada kayak seperti itu ya? Saya sendiri di dunia balap motocross sudah 11 tahun. 11 tahun itu berarti dari umur berapa ya? Dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD? Kelas 6 SD. Iya, berarti sudah paham juga terkait dengan kan ini kita olahraga ini kan motor ya. Berarti sudah mencintai dunia motor itu berarti mengerti pula juga Mama terkait dengan otomotifnya apa semua? Iya, sudah mengerti dengan semuanya. Di kelas 6 SD. Wow, luar biasa ya. Nah, dari situ terus latihan, terus belajar. Ya, bertambah ilmu sampai mempelajari karakter tanah, sampai mesin, semuanya dipelajari. Jadi kalau Mama untuk di medan seperti ini, seperti itu tuh paling tidak Joshua itu sudah paham. Sudah paham. Harus nanti bagaimana. Nah, ini untuk medan kemarin ya, yang ada di sirkuit balap yang ada di Kebun Coklat, itu menurut Joshua itu medannya kacang-kacang kah atau dia cukup berat atau bagaimana? Untuk levelnya Joshua? Itu sudah standar internasional. Sirkuitnya. Ya kalau mau dibilang cukup menantang dan teknikal sirkuitnya. Kan butuh skill ya, seperti itu ya. Skill tertentu. Kalau terkait dengan skill itu otodidak atau juga secara teori juga belajar? Teori juga belajar. Teori juga. Ya. Siapa yang ngajar? Saya dulu sekolah di Jakarta, pertama di Om Joni Pranata di Jakarta. Jadi Pranata ya. Itu sama Om Eri di BSD pindah. Nah, terus pindah lagi ke Jogja sama pelatih kita yang sekarang Om Zulfikar. Oh, jadi itu pelatih sama sekarang itu pelatihnya juga internasional. Pelatihnya aslinya orang Aceh, asal orang Aceh, tapi sudah lama di dunia balap motor. Iya. Oke, artinya kan bukan Joshua sendiri ya, tetapi tim ya, tim kontingen dari Papua yang khusus untuk cabur motocross ini ya. Itu ada berapa tim jumlah? Jumlah orang dalam tim ya, atletnya kita ada 8 orang. 8 orang. Berarti yang kemarin beregu tuh siapa saja yang turun? Yang beregu di 250 kemarin ada saya, Nakami, Lantian Juan, Iman Maksum, sama Mario Salontahir. Iya. 4. Dan berarti kemarin waktu yang beregu juara berapa ya? Posisi emas. Dapat emas. Waktu perorangan? Perorangan dapat perunggu. Dapat perunggu. Iya, tapi ya artinya dapat perunggu aja sudah bersyukur ya, karena pasti lawannya bagaimana menurut Joshua? Lawan di kelas berapa? 250 cc ya? Ya, karena kemarin yang waktu pada saat bergu kan bergu startnya lebih awal.
saya sempat terjatuh walau pas lepas start. Jadi terpaksa saya kejar dari paling belakang sampai posisi 4 untuk mengamankan posisi bergu untuk dapat emas. Itu kalau jatuh itu juga masuk penilaian? Tidak. Oh tidak, ya karena pastikan juga tidak ada kan itu ya. Nah, dalam lomba tersebut motocross ya, apa saja sih yang dinilai oleh dewan juri? Lebih ke poin sih. Poin finish, kita finish ke berapa, nanti ada jumlah poinnya. Kalau seperti kayak bergu, dia kecil-kecilan poin. Semakin kecil posisinya, semakin kecil juga posisinya. Ibarat posisi 1, poinnya 1. Begitupun berurutan sampai ke belakang. Kalau sampai teknik bisa jumping gitu tuh itu masuk penilaian? Tidak. Oh tidak. Itu tapi, kalau itu freestyle. Kalau kita nih lebih ke balapannya. Iya, saya kira kalau semakin jumpingnya semakin tinggi itu juga bisa masuk poin. Jadi kalau bisa langsung bisa salto. Oke. Ya, Good People jangan kemana-mana ya. Kita masih mau lanjut dulu makan napet bolet. Good People, masih tetap bersama saya dan juga Joshua Patipi ya. Joshua, ini sebenarnya anak-anak di Merauke, mereka juga punya banyak yang hobi balap. Nah, terkadang juga memanfaatkan jalan-jalan raya yang sebenarnya cukup mengganggu ketertiban ya, dan itu juga mungkin bisa berisiko untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, kira-kira pandangan Joshua terhadap ya remaja-remaja di Kota Merauke nih ya yang punya hobi balap, mungkin sama seperti Joshua ya, apa ya yang kira-kira harus mereka lakukan seperti itu? Ya mungkin bagi yang apalagi yang pecinta motor, suka balap-balap, lebih baik semuanya disalurkan di sirkuit. Di sirkuit? Ya, apalagi di Merauke sendiri sudah ada 2 sirkuit, satu sirkuit motocross sama sirkuit road race. Daripada liar-liar balap-balap kebut-kebutan di jalanan, lebih baik buktikan saja di sirkuit. Iya benar sekali ya, karena kalau di sirkuit itu kan bisa kompetisi ya, dan itu bisa mendulang prestasi seperti itu. Oke, selain di kejuaraan di PON ke-20 ya, kira-kira kejuaraan-kejuaraan apa lagi yang Joshua pernah ikuti? Kejurnas motocross. Di mana tuh? Kejurnas motocross itu satu Indonesia. Satu Indonesia. Itu dia berlaganya di Pulau Jawa. Iya. Pernah juara nasional 85 cc 2013 dan 2013 umur berapa waktu itu? 14 tahun. 14 tahun. Dapat juara? Iya, juara nasional pertama. Juara nasional pertama itu yang Joshua raih ya? Ya, itu pun juga pertama buat orang Papua sendiri. Untuk orang Papua nih, Good People, terutama untuk young people ya, remaja-remaja. Oke, setelah itu? Terus 2014 MX2 Junior, kelas 250 tapi yang junior, belum yang senior. Ah ya. Terus tahun keduanya juga di 250 junior juara nasional, jadi 3 tahun berturut-turut juara nasional. Juara nasional ya. Dan 2016 tahun pertama naik ke kelas senior, ibaratnya di sana tuh bilang kelasnya para raja. Kelasnya para raja. Kenapa dibilang gitu? Karena MX2 itu semua yang ya pembalap motocross yang kencang se-Indonesia. Jadi di situ kayak gengsinya beda ya. Tinggi, ya. Berarti Joshua sudah termasuk di kelas senior. Senior paling senior ya. Oke, umur berapa sekarang ya Joshua? Sekarang umur 22 tahun. 22 tahun sudah ada di kelas bergengsi senior ya. Motocross Indonesia. Itu se-Indonesia loh Good. Nah, sekarang kira-kira Joshua punya harapan apa sih yang masih ingin terus dicapai lewat dunia balap motor ini? Ya,
bisa sampai go internasional. Go internasional. Oke. Nah, sosok yang paling Joshua kagumi itu siapa? James Stewart. James Stewart, iya. Dia pembalap motocross kulit hitam pertama, dan juga memiliki karir yang luar biasa. Jadi itu jadi sosok inspirasi ya. Saya. Iya. Kalau Papa sendiri? Kalau Papa sendiri itu penyemangat dan support pribadi. Penyemangat dan support pribadi ya, Papa Immanuel Patipi. Oke, luar biasa. Nah, Joshua, kira-kira ya pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten Merauke ini. Pasti mereka juga tidak asing lagi dengan sosok Joshua Patipi, atlet kontingen Provinsi Papua untuk cabang balap motor. Pesan-pesannya untuk? Ya, pesannya kalau bisa jangan sering balap-balap di jalan, karena sudah ada sirkuit, lebih baik latihan dan bertanding di sirkuit saja. Iya, kalau kapan-kapan diundang untuk mengikuti kompetisi di sini lawan anak-anak Merauke, pasti akan datang. Oh, pasti akan datang nih. Good people, ini catatan juga nih buat dinas instansi terkait ya, untuk memberi semangat bagi kita punya adik-adik juga yang hobi balap motor. Seperti tadi Joshua katakan, di Merauke ini sudah ada sirkuit yang standar ya, standar internasional. Jadi itu dimanfaatkan sehingga bisa mengukir prestasi seperti yang sudah dilakukan oleh Joshua Patipi. Nah, sebagai anak Papua ya, sebagai anak Papua yang dulu juga Opa pernah menjadi pimpinan kepala daerah di Kabupaten Merauke. Terus Joshua ada di sini untuk bertanding. Perasaan Joshua seperti apa sih? Bangga, apalagi sampai bisa menjuarai di Merauke. Dulu Opa pernah menjabati sebagai bupati, ya, sangat bangga. Bangga sekali ya. Sekali. Oke. Berarti Joshua juga bagian dari Merauke ya. Oke. Nah, good people, demikian bincang-bincang sore kali ini saya bersama dengan Joshua Patipi yang sudah bisa mengharumkan Papua di ajang PON ke-20 tahun 2021 untuk cabang olahraga balap motor. Kiranya apa yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan hari ini boleh menginspirasi, terutama untuk yang people di mana saja berada yang punya hobi balap motor. Mari salurkan bakatnya, karena Merauke sudah punya satu venue sirkuit balap berstandar internasional yang harus dimanfaatkan. Oke, good people, saya Winona dan Saya Joshua Patipi. ya, kami undur diri. Sampai jumpa.